talking what is management, and we're talking about what management, about this management, yeah, function of management. You know, the point is 5 function of management. Okay, the first one is planning, second one is organizing, staffing, directing, and controlling. This is the point of the first time our meet about our material is about the management. Okay. This is the theory. You can download the PPT. I already take it in ULS, so you can check. Okay, the first material is all about the management, theory of management, function of management. Okay, is about the theoretical of management. Okay, and the second myth is about the management evolution theory. Yeah. Oh my God, this is in Indonesia. No. Wait. I check. Oh, why in Indonesia? Okay, this is in English. You can check management evolution. So this is a very theoretical about the theory management evolution. Don't be worried. I never make a theory for my test. So don't be worried about you can explain. You can reminder about the theory. So don't be worried. Just you know about the theory evolution of management. Yeah. After that we do leadership. Okay. The third material is all about leadership. So how to be a good leader. This is the important things. How to be a good leaders. Yeah. Function. Okay. Leader. Transactional and transformational. So the point is POAC. Yeah. Planning, organizing, actuating, and controlling. I think it's the means of management is the same of leadership. Yeah. POAC. Yeah, this is the point, leadership. Yeah, leader. What's the difference? The point is factor of leadership. Yeah, leader, follower, communication, situation. We're talking about leadership. We're talking about how to be a good leadership. Leadership in your life, leadership in your company, leadership in your family, also leadership in everywhere. So leadership is, I think, you need to know about leadership and you need to learn about leadership. Okay, everything you do, you need a leadership. Okay, leadership yourself. The first one. Okay, leadership. This is the third material. Okay, the fourth material we do about strategic planning. Okay, we do is about a strategic planning. Okay, what is strategic planning? It is everyone make a strategic planning in your life. So when you will be married, you will be anything. So you have strategic planning. So strategic planning is important in organization, in your life, in your family also. Yeah, strategic planning is very important. So you need to understand the strategic planning. Okay, strategic planning, I think, you can learn by yourself. Okay. Oh, wait. Strategic planning. Okay, we do about strategic planning. Yeah, formulation, strategic planning. Okay, strategic planning. Okay, and the last one, last week, material the last week, we do about human resource material. Wait. Where is...
Nah, this is the last one. Material. Important? Yes, it's important how to manage human resource management, okay? Sumber daya manusia. It's mean in Indonesia SDM, in English HRM, HR, human resource. So this is the important one. You manage people, yeah? People manage people. This is the important because you manage people, yeah. Okay, if you can manage people, so you will be a success people. Okay. Today I will be a motivator. Yeah, I will be motivator in your life about the material we learn and we speak. Yeah, okay. Human resource management. So have five materi. We know about, we already learn about five materi, and so five materi I think is very important. Yeah, it's very important in your life. If you want to be a success people, you need to do how to, yeah, you need to learn very much about five materi we already learned. Okay, and yeah, okay. In your life, the first one you need to be a manager. Yeah, management. Okay, the first time in your life you to be a management. What is the management first? Management time. Okay, management time. Manage your time is very important because your time is very short. Only 24 hours one day. Okay. So many people say, oh, it's too much 24 hours. But I say 24 hours is very little. Okay, it's very little. You cannot do anything with 24 hours. Yeah, if you can manage your time, and your time is very short. Why? Because before 30, yeah, before 30 is your time, the good time, the best time to do your best, in your life. You need to do before 30. After 30, it's very hard. So now is your good time to learn much, to study hard. Yeah, many people say work hard, play hard. Yeah, yes, I know. Yeah, study hard is important. So I already talk about my life. I already sharing about my time when I time in bachelor. Yeah, and also when I take a master, I do 3 job in the same time. Yeah, I think it's a good time. And now it's about the result. Yeah, I finish and I know it's in 30 I will, yeah, still happy lah. Yeah, I know I happy and I have a good time. No, first time is manage your time. Okay, management time. Okay, time management. Okay, life, your life. Okay, this is the important thing you need to do. Okay, you need to learn more. Ya. Jadi I will speak in Indonesia. Sorry gitu ya. Jadi yang paling benar adalah kalian memanajemen time, waktu, manajemen hidup kalian. Don't waste your time. Okay, don't waste your time. So do the good activity, do the positive activity. Ya. Kebetulan saya itu tidak terlalu suka nongkrong, jadi saya tidak terlalu suka nongkrong, jadi saya tidak suka duduk gembira, itu saya tidak terbiasa. Jadi dari dulu memang saya tidak terbiasa. Jadi waktu saya lebih banyak memang berbicara, ngobrol untuk menambah ilmu, ya, menambah ilmu, ngobrol dengan orang itu saya menikmati. Dan how to be management, ya. Management is very important, I think, ya. If you can control the management, you can control your life. So manage. Ya, management. Okay, anything you can manage. If you can manage anything in your life, so you can be a success people. Ya, dan emosional. Ya, emotion. Time, life, emotion. Ya, emotion. You need to learn much about your management. Okay. After that, you need to learn about leadership. Ya, leadership. 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 What? Yes.
ya, menjadi seorang pemimpin. How to be a good leader, ya, good leader in your life, good leadership in your life, ya, in your family, also, and in your work. Leadership. Loh Pak, kalau saya cuma jadi employee Pak, if you to be a only employee, ya, you can leader your when you employee. Jadi memimpin dirimu, memimpin diri kalian, ya ini poin pentingnya adalah ketika kalian bekerja, kalau kalian jadi pemimpin enak ya, kalian menjadi orang pemimpin maka kalian mengatur orang. Tapi ketika kalian menjadi pegawai, ya, loh Pak, pegawai apa yang mau diatur Pak? Ya aturan dirimu, ya bagaimana kalian bekerja, mengatur dirimu. Jangan sampai it's very dangerous ya. Jadi kalian punya badan, punya diri, tapi kalian tidak bisa memimpin dirimu. Jadi dirimu dipimpin oleh orang lain. Jadi hidupmu, ya, sorry I speak in Indonesia. Jadi ini poin pentingnya adalah kenapa saya berbicara penting tentang leadership, ya toh. Leadership itu kita berbicara bagaimana kita memimpin diri kita, ya. Jangan sampai kita punya diri, kita punya hidup, tapi sudah diatur oleh orang. Ada apa? Ada yang senang seperti itu? Banyak saya melihat, ya. Misalnya makan, ya, paling simpel. Tomorrow, what will I eat, ya, apa yang mau kamu makan besok? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan ya. Ketika ada orang yang pasrah, ya udah terserahlah, sudah dimasakin ini oleh orang tua nurut, ya toh. Atau ketika kalian sudah bekerja, ikut temenin masak apa, kalian cuma ikut, ya. Itu sama dengan kita tidak memimpin diri kita, ya. You will not a leader in your life. So your life will be leader by another people, ya. Jadi perkara makan itu simple, itu kalian pimpin dirimu. Jadi pakai baju warna apa itu juga pimpin dirimu, ya. Ya seringkali ketika seorang anak ya tidak diberi kebebasan untuk memimpin, nah itu memang salah gitu ya. So for example my son, ya, I have a little son already 4 years old, ya, and I don't know, my little son is very perfectionist, ya. Dari kecil udah kelihatan bahwa dia seorang perfeksionis dan dia memutuskan. Jadi contohnya apa? Anak saya itu memilih baju sendiri ketika mau pergi. Jadi kalau mau pergi, itu bajunya pilih sendiri. Ya kan? Pertama kita pilihkan, tapi lama-lama dia pilih sendiri. Ya toh. Dan saya membebaskan dia mau memilih baju apa. Ya toh, terserah dia kan. Kita udah nggak pilih baju di lemari, dia buka sendiri, dia pilih sendiri. Nah, saya mau mengajarkan anak saya menjadi pemimpin, ya toh, dirinya sendiri. Jangan sampai, ya jangan sampai kalian, ya toh, tidak menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Ya, itu yang salah. Kalau sekarang mungkin kalian masih kuliah karena orang tua, ya toh, bekerja karena orang tua, it's okay, ya. Itu menghormati orang tua. Tapi setelah itu belajarlah untuk memimpin dirimu sendiri, ya. Makanya ketika menikah nanti, nah itu yang penting ya. Cari pasangan tuh juga, ya. Find a wife or husband, ya. So choose by yourself. Not choose by other people. Why? It's not a leadership. Ya, kalian tidak memimpin dirimu. It's not leader. Ya, you will be not a leader in your life. If you will be not a leader in your life, ya, don't know. Ya, I know when some people, ya, already 60 years old, so already finish the job, finish, ya, pensiun. I know some people, ya, some people just say when saya ketemu dengan beberapa orang ya ketika pensiun ya. Jadi saya lihat ini orang ini sukses gak masa hidupnya itu gampang ya. Ketika saya tahunya itu, jadi bahkan orang yang sudah pensiun yang mereka sudah terbiasa hidup santai ya, not to be a leader ya. Jadi selalu menjadi bawahan itu kelihatannya seperti apa Pak? Ketika makan ya, pergi makan, jadi nurut ya. Saya ketemu nggak Pak? Ada. Saya pernah ketemu seseorang gitu ya. I'm sorry I speak in Indonesian gitu ya. Because saya bingung berkata-kata gitu lah. Jadi saya pernah ketemu seseorang usianya udah 60 lebih ya, bapak-bapak dengan suami istri, lalu makan di suatu tempat ya, saya ingat betul. Lalu makan itu yang laki itu cuma duduk. Makan apa? Ya kebetulan itu rekan ya, kolega ya, saya kenal gitu, jadi makan bersama dengan keluarga saya. Lalu dia bilang, nggak mele, saya tanya gitu kan. Om nggak mele, saya tanya gitu. Lalu dia jawab, nggak, dipilihin istri, ikut aja. Jadi dia cuma duduk. Lalu istrinya itu yang pesankan makanan, ya kan, kalau makan di kayak depot gitu ya, terus istrinya yang bawain, yang taruh di meja, jebret. Terus minumnya pun juga sudah dipesenin, jadi dia
kayak saya bilang hidupnya itu udah diatur oleh istrinya, ya. Nah ini yang saya bilang ini bukan seorang leader, ya. Tapi saya melihat juga, ya toh, ada orang yang usia segitu ya, suami istri, ya. Oh ini bukan masalah akur dan nggak akur loh ya, tapi masalah dia memimpin dirinya, gitu loh. Nah ini penting ya toh. Ada lagi gitu ya, bersama dengan itu usia 60 juga ya, usia lansia juga dia bilang. Jadi pesan sendiri. Jadi aku maunya ini. Dia memilih. Jadi to be a leader in your life, ya hanya perkara makanan. Nah ini yang paling penting ya. Ketika kamu tidak bisa memimpin dirimu sendiri, maka bagaimana kalian bisa memimpin perusahaan? Bagaimana kalian bisa memimpin tim, ya teamwork. So leadership is not a burn, ya. Jadi leadership itu bukan dari lahir procot, tapi bagaimana itu is exercise, ya, dilatih. Have experience? Yes. Now I make a many leadership in my shop, in my work, because I make a coordinator, I make a manager, ya, I make a kepala toko, ya, store manager, how to be a leader, ya, I teach more about a leadership. Nah, banyak saya jumpain karyawan tuh ketika awal dia tidak punya jiwa leadership, lalu kita latih, kita ajarin, dan sekarang dia menjadi seorang pemimpin. Nah, ya, pemimpin, how to be a good leader, mengalah, ya, salah satunya, ya, we learn about leadership. Leadership your life, okay, is important, okay. Third one, we talk about strategic planning. Important, okay. Strategic. Ya. Strategic planning. Okay, why? If you be a leader, ya, leader your life, so you make a strategic planning. Ya, what is strategic planning? Planning strategi untuk masa depan. Ya, seorang pemimpin to be a good leader, ya, to be success people, you need a strategic planning. When you will be married, ya, in the first hour meet, you already make a strategic planning. Ya, you make already strategic planning. I hope your strategic planning you can imagine by yourself. Okay, if you make a strategic planning and strategic planning imagine, you will be a success people. Okay, strategic planning. Success people also have strategic planning. No have strategic planning, not a good leader. Yeah, okay. This is important, yeah, strategic planning. And we're talking about, after that, we're talking about leadership, okay, strategic planning, leadership, strategic planning, and the last one, we're talking about human resource. So how to manage people? Yeah, people manage people. So important you to be a good management. You can manage human resource management. Okay, you can manage your girlfriend or you can manage your boyfriend. You manage your team. When you do in organization, when you study in bachelor, you do organization in Ubaya, you learn so much about leadership, you learn so much about strategic planning, and you learn so much about human resource management. So I think the best one, you try and you learn management, you do the management. Why? Yeah, you can learning by doing is the best one. Yeah, now I'm not a good leader. Yeah, right now, until now, I think I'm not a good leader because I cannot control my emotion. Yeah, when I angry, when I don't like, I will speak. Yeah, I'm not a good politician. Yeah, politician. Yeah, today enemy, tomorrow friend. Yeah, today friend, tomorrow enemy. It's about the politician, but not me. Yeah,
Kalau saya itu iya tidak. Jika saya tidak suka, saya akan mengutarakan sesungguhnya ya dalam meeting. Jadi saya ini orang jalur keras, garis keras ya. Ya, I'm not a good leader, but I need to learn more about leader ya. Jadi gimana Pak pengalamannya? Ya kalau tanya tentang leadership, ya saya sekarang punya banyak karyawan. Ya, bagaimana mengatur karyawan, bagaimana memimpin karyawan, saya juga belajar ya. Human resource management, ya ketika karyawan dimarahi, ya something problem about the worker and I angry my worker, tomorrow my worker to go home, not go to work. Make us confused. Ya, of course. Ya, dimarahi sedikit, pulang meskipun dia salah. Jadi bagaimana memarahi yang betul itu juga kita harus belajar. Ya, human resource management. Oke, this is 4 point about our lesson. Ya, and today I will talk to you. You have a good management. Ya, to be leader in your life. You have a strategic planning. Ya, 10 year, 20 year, 50 year, ya, strategic planning, and the last one, you can manage the people, ya. You can manage your son, you can manage your daughter, you can manage your wife, your husband, ya. You manage your family. Nah, itu this one is I think is important thing, ya. Human resource management. I'm happy when I see your homework and I see you have so many strategic planning, ya. Some of you, one of you I will finish job before 30, sir. Oh, it's a good. Yes, why? If you finish your job, you finish before 30, so you can enjoy your life after 30. Oh, it's very happy, yeah. So many people, yeah, I give you one, yeah. So many people work hard until the end, ya. Banyak orang itu bekerja keras, ya tidak punya strategi planning, ya bekerja keras menambah kekayaan, menambah semuanya, tapi tidak bisa menikmati. Ketika kaya usianya udah tua, udah nggak kuat. Jadi kalau my mom say, ya before pandemic, my mom already go to the another country, ya, is mean in Chongwen, say Jukuo, ya Jukuo itu setahun 3-4 kali kalau jalan-jalan. Kemana? Itu ke Eropa. Jadi pokoknya Eropa ya, kita nggak, mama saya tuh nggak ngomong Asia, jadi ngomong Eropa itu 3-4 kali sebelum pandemi. Nah, mama saya bilang begini, ya toh sekali ya kalian tahu kalau ke Eropa sekali jalan-jalan berapa? 2 minggu sekali pergi, ya. Jadi mama saya selalu bilang ya, aku punya duit, aku kerja dari muda sampai tua, mumpung aku masih kuat jalan, aku mau menikmati hidup itu. Yes, I say yes to my mom. Ya, I say yes to my mom. Ya, it's your money, mom. You can do, ya, you can enjoy your life. Nah, but so many people until the end of the life, ya, mau mati itu belum pernah ngerasain hidupnya. Jadi uangnya yang enak buat siapa? Cuma buat anaknya. Bahkan yang lebih parah, kadang uang itu buat orang lain. Jadi bahkan dia dan keluarganya tidak bisa menikmati. Yang menikmati siapa? Orang lain. Ya, ada satu cerita. Ya, have any good story? Ya, I will talking a story in English, in Indonesia, gitu ya. Jadi ini suatu cerita, mungkin kalian pernah dengar. Jadi it's about a strategic planning, ya. Jadi ada sepasang suami istri, ya. Suaminya pintar kerja, si istri lebih pintar lagi bekerja. Dia punya usaha sampai menjadi perusahaan yang sangat besar, ya. Perusahaan yang sangat besar. Nah, sang istri ini kemudian mereka menikah, dia menikah tidak punya anak, ya. Di usia masih muda, 30-40-an, ya, dia menikah. Jadi bukan menikah dan meninggalnya, ya. Jadi dia bekerja di usia 30, 40, dia 30 masih muda, dia sudah sukses, kaya raya. Tapi si perempuan ini karakter orang, kalau yang laki-laki itu biasa ya, tapi kalau yang perempuan ini karakter orang yang pelit. Jadi kalau punya sesuatu dia tidak mau beli. Jadi uangnya di bank itu bermiliar-miliar, tapi dia pakaiannya jelek, handphonenya jelek, mobilnya jelek, rumahnya jelek. Jadi tidak bisa menikmati hidup. Bahkan pembantu aja tidak punya, ya. Jadi dia harus kerja dan semua. Mereka kerja keras dengan alasan sayang uangnya untuk ditabung, ya. Sayang uangnya untuk ditabung. Suatu ketika si istri meninggal, ya. Si istri meninggal dan si suami, ya karena terbiasa ikut bekerja, jadi dia tidak punya pergaulan. Nah, ternyata ketika si istri meninggal, si istri ini punya kayak tangan kanan ya di pekerjaannya. Itu sekretaris si istri, ya. Jadi akhirnya si suami menikahi si sekretaris itu karena yang mengerti semua pekerjaan itu adalah sekretaris si istri tadi, ya.
Lalu si sekretaris bercerita ya. Jadi dia ngomong dengan suami, dulu saya pikir bekerja untuk ibu bos. Ternyata sekarang saya menikmati pekerjaan hasil usaha jeripaya saya menikmati. Nah ini saya mau cerita apa? Jadi istri tadi ya sampai masa hidupnya tidak bisa menikmati kekayaannya. Ketika si suami menikah dengan sekretaris istrinya, ya toh, lalu dia bangun rumah, dia menikmati hidupnya. Uangnya sudah kaya raya, pekerjaannya sudah luar biasa. Ya, jangan sampai kalian seperti ini. Makanya you need to make a strategic planning. Ya, make a good strategic planning in your life. Ya, enjoy your life, enjoy your work. Ya. After you work hard, you study hard when you are young. Before 30, you study hard, work hard, play hard, ya. Kalau orang bilang maka after 30 you need to enjoy, ya. You enjoy your result, ya. Spend your money, ya kan. Jadi nikmati hidupmu, ya. Jangan sampai gak tua kita nggak bisa apa-apa karena usia kita sudah terlambat. Nah, for example, I give you, ya. When you are young, kalian harus berpetualang yang jauh. Kenapa? Karena masa mudamu itu tenaganya itu usia 20 dan usia 30 kayak saya, tenaganya itu udah berbeda. Ya, your energy is different. Nah, dulu waktu masih mahasiswa itu saya bayangin sekarang saya tidak sekuat dulu ya karena usia udah 30. Ya. Karena kok beda Pak ya? Kalian pernah dengar cerita saya when I take a master I wake up in the 5 o'clock in the morning. Okay, prepare and I go to the school to teach, ya, chemical teacher. And after finish, I do my business, ya, our business. I do my business, and after that I study in Ubaya, ya. Every day I do it, ya. And I go to the bed 12 or 1 p.m. 1 a.m. in the morning. Also, ya, every day, Saturday and Sunday, full manage the business, ya. Now like this, no, tired, ya. Why? Because your life is very short, ya. Masa produktif seseorang itu sangat terbatas sekali, masa produktif. Maka itu gunakan strategic planning, ya. Make a strategic planning, good strategic planning. But when you finish, ya. Jadi ketika kalian bekerja, nanti setelah lulus kalian mau apa? Mau jadi pekerja, ya, worker, employee, do a businessman, is your choices. Make a strategic planning. Oh, sir, I want to be a businessman. Okay, good. But I don't have money to make a business. So I need go to be employee or to be a worker to the good company. I spend money. After my money is enough, I make a business. Okay, ya. Make your time, okay? When you will finish to be a worker and you start a business. Why? Because when you start business in 50, it's very hard. Why? Ya, kalau orang bilang itu ketika muda, kalian itu punya jiwa nekat yang cukup tinggi, ya. Kenekatan hidupmu itu tinggi. Ketika orang punya umur, kenekatanmu itu akan berkurang. Ya, itu beda ya. Contohnya apa? Dulu ya, waktu saya SMA, when I in senior high school, I riding a motorcycle ya in Ryan Darmo, you know Ryan Darmo ya. I'm senior high school in St. Louis ya. So my house in Kutisari. So every day I riding a motorcycle from Kutisari ya, Ahmad Yani, Ryan Darmo until St. Louis. You know, when I senior high school, I riding 100 km per hour. Ya, 100. In Ryan Darmo, I do 120 km per hour in the morning. When I senior high school. Policeman, oh, don't be worried. Saya tidak takut dengan polisi waktu itu. Ya, kecelakaan beberapa kali. Ya, jatuh beberapa kali. Ya, today, I have a good car. Ya, I have a good car. Many people say my car can do 250 in highway toll, in highway ya. Jadi mobil saya katanya bisa 250 km per jam di highway ya. Saya sering sekali naik tol, tapi saya tidak punya keberanian nyetir segitu.
Ya, kemarin saya mencoba karena emergency, jadi saya ada saudara saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Nasional Hospital dari Jombang, maka saya nyetir di tol, ya saya tembuskan jalan 190, itu sudah gemeterannya udah nggak berani. Itu pun saya lakukan when emergency, ya. Jadi kenapa? Nyali ketika sudah punya umur, saya udah umur 30 ya, dengan waktu saya masih umur 17, itu nyalinya udah berbeda. Ya, I don't know in English about nyali. Say nyali in English, I don't know, but nyali itu sudah berbeda, ya. Gaya, jadi ketika kalian sudah punya umur, semakin lama nyali itu semakin nggak ada. Jadi kalau orang berbisnis, kenapa anak muda itu berani bisnis macam-macam di usia muda, ya? Kalau kalian tahu Steve Jobs, ya, lalu Mark Zuckerberg do the business itu when very young, ya. Tapi ketika tua mereka sudah santai, mereka malas sudah, ya. Jadi, tapi apakah tua nggak bisa, Pak? Ya bisa, ya. Colonel Sanders yang punya KFC memulai bisnis di usia 93 tahun. Kalau kalian tahu, ya. Coba gunakan waktumu ketika muda ini maksimalkan, ya. Strategi planning tadi saya bicara, jadi kalau kalian bekerja ikut orang, kapan mau stop waktunya? Ya, jangan nanti Pak kalau sudah 50 Pak saya stop, enggak, ya nggak bisa. Jadi banyak pengalaman orang itu di PHK, ya bukan PHK dari pensiun. Nah, saya tuh kasihan dengan orang-orang tua yang udah pensiun. Ketika usia 55, ya toh, pensiun itu 55, dimaksimalkan biasanya beberapa perusahaan 60. 65 sudah tidak pernah dapat lagi. Ya, 65 biasanya terjadi perusahaan itu. Nah, itu yang menjadi dasar saya kenapa saya tidak mau menjadi pekerja. Ya, jadi saya sudah pernah bercerita, saya pernah ditanya ya, mending mana Pak, jadi pebisnis atau ini ya? Saya jawab, ini tambahannya, jadi kalau sudah usia 65 kalian jadi pensiun. Ya, tapi saya kasih tahu, ya kan, papa saya itu 61. Wah, kalau suruh bisnis ya, kalau suruh nego, ya sama saya gitu ya, wah pinter. Saya udah diem, kalau papa saya maju saya udah diem. Ya, papa saya lebih punya pengalaman kalau nego. Jadi waduh, ini kayaknya nggak bisa, dia bilang gitu. Kita coba ya, jadi pengalamannya lebih hebat ya, 61. Jadi kalau orang di pensiun, saya bilang ya, teman-teman, jadi teman-teman papa saya yang sudah pensiun, mama saya yang sudah pensiun, saya lihat ya, jadi kayak orang sudah tua, dia merasa sudah tua, nggak mampu apa-apa, tapi usia papa mama saya masih bekerja, aktif. Nah, inilah yang saya bilang, ya, usia-usia itu. Banyak ketika mereka pensiun, usia 55, 60, ya toh, mereka udah nggak bisa. Begitu dengan banyak uang, mereka mau buka usaha, sudah. Akhirnya mereka menyimpulkan uangnya disimpan di bank aja, ya toh, nggak usah usaha. Nah ini loh ya, ketika kalian punya usaha muda, sukses ya, muda tapi luar biasa. Ya, itu strategic planning. Ya, and the last one, we talking about human research. Ya, human research is very important. Ya, bagaimana kita bisa doing your business, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat kalau kita tidak bisa mengelola orang. Ya, sebelum meeting tadi saya pergi ke kantor saya, jadi saya lagi persiapan pindahan kantor. Kantor saya yang ini di Kutisari ini udah nggak cukup, karena karyawannya udah 20, ruangannya udah nggak cukup, maka saya pindah, jadi saya beli di Raya Kendang Sari, jadi dekat near Ubaya, ya near Ubaya. Tadi sebelum ini saya ke sana karena persiapan pindah, ya. Jadi bagaimana saya di sini, tapi saya mengatur orang-orang saya yang sana sama masih kerja, ya. Supir saya belum pulang semua, saya suruh kemana, ya. Jadi mengatur orang, ya mengatur orang. Jadi saya tadi kasih perintah ini, saya ingin lihat besok ada hasil. Nah, jadi how to manage, ya seperti itu. Oke. This is, I think, the important. Yeah, we learn about management. Yeah, I'm sorry, we talking about Indonesia. I'm talking in Indonesia because I'm not very well good speaking in English. Ya, mungkin nanti dievaluasi kalian pasti akan menulis wah Pak Alan banyak bicara bahasa Indonesia. Ya, it's okay ya. Kalian mau tulis ya, it's seperti oke. Tapi saya harus mengaku bahwa kalau this is my first time I teach in English. So apa ya, gemeteran ya jujur. Tapi kalau kalian wah Bapak percaya diri Pak, ya asli gemeteran Pak ya. Jadi itu ya. Oke. Do you have any question? Do you have any discussion maybe about management? Yeah, I have one topic. So. Yes, okay, Hans. Okay, so I ever feel like the first step is always the hard step in our life, right? So when we want to go do something different from ourselves, and then it's very, very not comfortable for us, the first step is always, what is it? The feeling is so hard to make the first step. Is it true? Hans, I'm sorry, you can ask in Indonesia maybe. Oh, okay, alright. Jadi gini Pak, sebentar ya Pak ya.
Oke, jadi gini Pak, kadang-kadang kalau misalkan kita mau pergi atau keluar dari zona nyaman itu first step itu selalu lebih susah Pak, karena pada saat itu kita melawan diri kita sendiri kan Pak. Maksudnya apakah yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menginjak langkah pertama untuk mengambil jalan yang berbeda dari yang kita biasanya gitu loh Pak. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan itu kan kadang kita nggak bisa maju gitu. Kita dia di sini-sini aja gitu. Kalau misalkan kita mau berubah, otomatis kita harus pergi ke jalan yang kita tidak kita lalui sekarang gitu. Oke. Ya, 1000 langkah ya, 1000 walking start one walk ya. Jadi 1000 langkah itu dimulai dari satu langkah. Ya, satu langkah yang pertama ini yang paling berat memang. Ketika kita harus menghadapi perubahan ya. Saya berani bilang jujur seperti apa karena ketika pandemik ini ya kan, saya merubah perusahaan kantor saya itu dengan menggunakan Zoom meeting gitu ya. Jadi mereka itu termasuk papa saya itu tidak terbiasa untuk mau menggunakan Zoom meeting. Ya. Zoom. Jadi we meeting in Zoom ya sangat tidak terbiasa perusahaan saya ya, tempat orang karyawan-karyawan saya. Ya. Lalu saya bilang itu nggak bisa, kita harus Zoom karena kita punya kita punya karyawan tim ya. Hari ini tadi kita barusan meeting dengan 50 orang ya, 50 orang karyawan today ya in 10 o'clock meeting with 50 people in many city ya. Ketika diajak ketemu dengan Zoom, mereka tidak terbiasa. Tapi ini langkah yang harus kita rubah. Kalau kita tidak berani melangkah ya, to be a different way ya, make a different way in your life ya, melangkah. Ketika tadi saya memulai merubah dari biasa kita meeting datang ke kantor, lalu meeting datang ke kantor, lalu kita Zoom meeting ya, itu terbiasa seperti itu, maka dirubah ke Zoom itu akan sangat berat ya. Tapi saya hanya bilang kalau kita tidak memulai Zoom, bagaimana kita bisa punya usaha di luar pulau ya. Dulu itu seminggu sekali seluruh karyawan di toko itu datang ke kantor ya untuk meeting ya, ada weekly meeting lalu monthly meeting, sebulan sekali datang kita koordinasi ya. Dulu ketika tokonya cuma 1, 2, 3 ya, masih di Surabaya. Tapi ketika toko saya sudah punya banyak di luar, apakah itu bisa dilakukan di luar kota? Gendeng apa ya, tiket biaya transportasinya siapa? Tidak bisa ya, harus dilangkah melakukan perubahan langkah, termasuk kita merubah ya toh, mendigitalisasi semuanya ya, itu juga berat juga ya. Tapi kalau nggak mau ya nggak akan berubah. Jadi kalian bisa bayangin kalau for example my business ya, tadi Hans talking ya, bagaimana merubah ya, kita harus melawan ya. For example my business ya, now already have 14 shop in 5 different city ya, around the worker around 120. Too much? No. It's a little, I think ya. Another shop when I know ya is already 200 or 250 people. Why? It's very simple because I make to learn about manage good management. Nah, lalu bagaimana memanagenya? Ketika kita punya toko di luar kota, sulit Pak? Ya sulit. Ya, contohnya toko di Jember ya. Sejak pembukaan saya belum pernah datang. Ya, mau datang kena pandemi, mau apa nggak datang. Terus gimana Pak mau kontrolnya Pak? Ya ini memang saya udah jadwalkan mau datang, tapi saya kayaknya mau ke Jakarta, jadi nggak bisa. Ya, terus sini ada saudara sakit, jadi kita harus jaga, nggak bisa juga. Jadi, gimana Pak kontrolnya Pak? Gunakan teknologi. Ya, waduh percaya sama orang ya. Banyak orang ketika dalam bisnis ya, tadi Hans juga tanya, gimana Pak melangkah? Ya ini tantangannya adalah selalu menjadi pertanyaan ya. Ketika saya dan papa saya itu ketemu dengan temennya, tokomu ada di mana-mana. Gimana kamu ngatur orangnya? Sing jaga siapa? Selalu menjadi pertanyaan. Dan nggak pernah jaga. Papa saya jawab gitu sambil ketawa. Terus kamu di mana? Di rumah, tidur. Papa saya jawab gitu. Gondol ya. Itu kelihatannya tidur. Padahal sebenarnya kita nggak tidur ya. Kita pusing. Ke kantor ngurusin ini, ngurusin itu ya. Jadi kita membangun manajemen. Ketika kita banyak orang itu kenapa tidak sukses? Ketika dia punya toko, sukses. Ya. Jadi dia tidak percaya dengan karyawannya. Yang jaga kasir, bosnya sendiri. Ini terjadi apa? Toko-toko tradisional ya. Kalau kalian tahu yang masih jaga bosnya. Ya, rumah makan yang masih jaga bosnya, masih banyak ceritanya itu. Mereka tidak menggunakan modernisasi. Ya, tidak melakukan modernisasi. Nah, bahkan megang kunci toko itu mereka juga tidak berani menyerahkan ke karyawan. Kalau di kita, saya udah nggak mikir itu ya. Kunci saya di luar kota ya. Jadi toko itu muter sendiri. Kemarin hari Minggu saya ketemu teman di gereja gitu ya. Terus dia tanya, ya kebetulan saya di gereja barusan saya dapat posisi ya, puji Tuhan saya dipercaya di gereja, saya menjadi ketua lingkungan ya.
Kan saya Katolik jadi ketua lingkungan, dan saya ketua lingkungan yang paling muda, dibuat guyonan sama teman-teman saya. Wah, Pak Kali ya. Cuman kenapa ya? Karena saya punya kemampuan gitu loh ya, dan saya ini orangnya kritis, ya toh. Ya begitu saya naik, ya udah saya protes semua yang saya nggak cocok saya protes, ya. Tapi itu saya lakukan ya karena saya punya kemampuan. Apakah saya leader yang baik? Enggak, gitu, enggak baik juga. Tapi saya harus bertanggung jawab lah. Saya ditanya gitu sama teman gitu. Kamu mau jadi ketua, pegang jabatan. Bapak saya di gereja juga pegang jabatan. Mama saya juga pegang jabatan. Ya, kita datang, kita melayani. Lalu pertanyaannya adalah, gimana dengan kerjaanmu? Fine, we manage and we control our business. Ya, betul. Ya. Jadi fine. Ya bagaimana itu ya? Kita harus melakukan perubahan. Percaya sama karyawan. Itu percaya sama karyawan. Itu yang mempercayai orang lain. Itu juga satu tantangan yang besar. Pilihannya cuma 2, gitu sekarang. Tadi kan saya, gimana mau melangkah Pak? Ya kamu mau jadi orang sukses nggak? Kalau orang sukses harus siap menghadapi perubahan. Jadi kalau kalian tidak bisa hidupnya fleksibel dalam hidup, ya atau tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti keadaan, ya tidak mau berubah, maka kalian tidak akan menjadi orang sukses. Orang sukses itu mau berubah, ya makan nggak cerewet, itu contohnya, ya atau makan seadanya, itu contohnya, ya luar biasa, ya. Ya, jadi itu luar biasa perubahan. Ya tantangannya begitu aja. Ketika saya tanya sama waktu itu, jadi pertama kali kita punya toko, ya kan kita bikin sistem komputerisasi. Ya jadi toko itu kita pakai program. Lalu kunci awal-awal tuh mama saya, ya mama saya itu kunci masih dibawa sendiri. Jadi tiap hari kita bukain. Saya bilang ini mau sampai kapan? Kalau toko kita untuk 10 itu siapa? Kita mau gede nggak? Akhirnya belajar percaya ke karyawan kunci. Ya akhirnya mama saya cuma bilang, saya nggak pernah jadi kunci yang bawa siapa, mama saya gitu. Ya toh, itu yang bawa siapa? Totalan uang juga kita nggak pernah tahu tuh. Serius, saya tidak pernah megang uang. Uangnya ada putaran di bank, kita kontrol by admin. Ya toh, kita by sistem semuanya. Lupa percaya Pak, ya harus belajar percaya. Ya, tinggal pilihannya kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan berkembang. Ketika kamu percaya terhadap orang lain, kita berubah, ya mengubah diri kita, maka kita akan berkembang. Ya, saya juga sempat mau mundur menjadi dosen ketika Zoom ini. Kenapa? Karena saya merasa, ini pengalaman saya, ketika Zoom ini saya mau mundur. Jadi tahun lalu bukan tahun lalu, jadi semester ini sebenarnya saya mau cuti, saya nggak mau jadi dosen. Kalau tidak kelas offline, saya mau menunggu sampai kelas offline, baru saya mau jadi dosen lagi. Ya sisanya saya mau cuti, saya lelah dengan Zoom, mata saya sakit, ya mata saya sakit gitu ya, terus membosankan ya saya rasa, dan banyak mahasiswa yang tidak mau dengerin itu menurut saya ya. Contohnya mungkin kalian nggak tahu kalian di mana gitu kan, tapi saya ngomong gitu kan sama Bu Hayuning itu di FBE ya. Nah Bu Hayuning ngomong jangan gitu Kak gitu ya. Bu Hayuning itu kalau kalian tahu dia MPR-nya Ubaya ya, yang salah satu dia itu yang ngepalai Instagramnya Ubaya itu dia. Jangan gitulah Kak, dia bilang gitu ya. Dia merayu-rayu saya. Lalu saya bilang, ya wis lah, saya akan coba ya. Saya bergening banget dan saya melakukan perubahan. Tapi saya berpikir, ketika saya tidak menjadi dosen, maka saya akan kehilangan. Benar ya, saya akan diganti oleh dosen lain. Nah, kalau dosen itu lebih baik, maka saya akan hilang. Ya toh. Dan saya mulai membiasakan diri. Ya udahlah wis ya, menerima. Ya udah kalau mahasiswa nggak mau dengerin ya wis rapopo, aku rapopo ya. Kulo mboten nopo-nopo gitu ya. Jadi ya itu yang terjadi. Ya ketika saya mau merubah ya toh, terus gak peduli, ya sudah. Maka saya melangkah. Jadi tantangannya adalah langkah pertama itu yang paling sulit. Menghadapi perubahan itu yang sulit. Ya, mungkin ini kurang puas Hans jawabannya, terlalu panjang, tapi saya kasih contoh Jack Ma ya. I give you a good material about marketing. Ya, this is marketing 4.0. Ya, saya tidak tahu kalau kalian pernah ngambil, ada yang sudah ngambil kewirausahaan di kelas ini. Ada nggak yang sudah ambil? Ya, kalau sudah ambil mungkin kalian sudah tahu, but we discussing about marketing 4.0. Maka sebentar ya, saya coba cari materinya dulu. Saya nggak siapin. Oh ini ada. Ya, jadi ini saya yang selalu mengajar ini ya, dan ini perubahan. Kalau kamu tidak menghadapi perubahan, finish ya, end your life. Oke, marketing 4.0, moving to traditional and ya ini bonus ya, bonus material ya, marketing 4.0, we moving to traditional ya, not to traditional, from traditional to digital. Why? Ya,
Now Gojek, Grab, ya, OVO, GoPay is very famous in Indonesia, ya. Why? Ya, it's digital, ya, it's a new digital era. Ya, we need to learn, okay? We need to learn, we need to change, ya. Bluebird, taksi, ya, taksi Bluebird. Kalau kalian tahu, taksi Bluebird itu demo terhadap Gojek, mereka kalah. Padahal taksi Bluebird itu dulunya menggulingkan taksi-taksi sebelumnya, ya. Jadi dulu tuh banyak taksi yang liar, jadi banyak orang tuh diperkosa di taksi, lalu kemahalan, mereka nggak safety, mereka dirampok itu di taksi. Lalu taksi Bluebird tampil dengan armada bagus, sopirnya sopan, lalu dengan teknologi yang tinggi, Bluebird yang membuat orang trust, ya. Tapi akhirnya Bluebird harus jatuh menghadapi perubahan adalah Gojek. Lebih simpel, ya, Tokopedia, ya. Shopee, itu perubahan ya. Saya punya toko, konvensional Pak. Wah, bangga dengan toko, saya punya 14 toko. Iya, tapi ini tradisional. Kita nggak bisa kalau kita nggak berkembang. Ya, jadi itu yang harus kita perubahan ya. Dan era 4.0 kalau kita tahu dimulai ini. Ya, kemudian tahu ini ya, Alibaba Group, Jack Ma. Nah, tadi sekaligus Hans question about satu langkah ya, adventure the new way. Nah ini Damo ya, Alibaba, discovery the new thing, business landscape ya. Jadi business landscape itu Damo, discovery the new thing ya, memikirkan sesuatu yang baru ya, mencari sesuatu yang baru, jangan yang itu aja ya, out of the box, discovery the new thing, adventure the new way. Kita merubah langkah kita, mencoba sesuatu yang pengalaman yang baru ya, pengalaman yang baru. Contohnya apa Pak? Ya ada yang seperti itu ya, mudah dicobain semua. Saya tuh suka nyobain macam-macam ya. Nakal nyobain ya, ngerokok pernah nggak doyan, minum ya pernah, dugem ya pernah, ya toh. Saya cobain semua yang nakal-nakal itu. Ya kan? Kenapa? Kepengen tahu. Itu adventure the new way ya. Kalau kalian nggak tahu ya nggak pinter. Bukan berarti saya terus Pak, Bapak nakal Pak. Ya, saya pernah nakal, tapi ya kenapa? Adventure the new way. Nyoba ya, adventure the new way. Lalu set the momentum ya, perubahan itu harus pas pada waktu momentum yang tepat ya. Dan yang terakhir, imagine the new outlook ya, bagaimana kita membayangkan, kita memikirkan ya sesuatu yang di luar, jangan ada yang di dalam ya. Ini Jack Ma. Oke, ini Jack Ma. Jadi we talking about Jack Ma. Oke. Ya, Jack Ma. Satu, ini video ya, kalau kalian tahu ya, ini marketing 4.0 ya, perubahan. Sebentar, wait a minute, I'm talking is important thing. We talk why marketing 4.0 is important. Wait. Ya Pak. Bukan berlian Pak fullnya. Nah, ya, evolution of era business area ya. 1.0 is about mechanic ya. Ini perubahan is change from manual human, we change to the machine ya, mechanical. 1.0, okay. 2.0 we change to electrical ya, electrical we change mass production, we can do 24-hour ya, electrical, okay, mass production. 3.0 we talking about internet, automate production ya. Why internet? Jadi kalau kalian tahu, koran Jawa Pos itu bisa dicetak dari Jakarta, mereka bisa cetak seluruh Indonesia. Itu tahun-tahun 90-an sudah bisa koran Jawa Pos. Jadi di satu tempat ya, kalau Jawa Pos di Surabaya, lalu diperintah cetak, maka seluruh krunya satu Indonesia mencetak dan bisa didistribusikan. Internet ya, zamannya internet jarak jauh ya, remote ya, jadi sistemnya, jadi saya bisa kontrol pakai CCTV ya, saya kontrol pakai aplikasi. Itu era internet ya. Last one is about digital ya, ini industri revolution ya. Jadi ini perubahan. Kalau kita tidak menghadapi perubahan ini ya, kita harus berubah ya. Kalau nggak berani Pak, ya sudah, kamu mati ya, mati Pak, mati. Wes, titik, end your life ya.
I like photography, yeah. I have a camera, Canon camera, yeah, SLR, yeah. I like it's just my hobby, not job, not work, yeah. It's only the hobby. We love photography, and I know one very famous photography, yeah. My mom friend, yeah, famous photography. Until the end, still use a film kamera, ya, not digital kamera. Jadi tidak mau berubah, pakai film. Kalau moto tuh kamera film, jepret, karena profesional ya. Dia ngomong pada waktu itu, nggak ada yang bisa mengalahkan kamera film pada waktu itu. Ya, hari ini saya kasih tahu ke kalian ya, kamera film udah dibanting orang. Apa? Handphone Pak udah bagus. Ya, handphone udah bagus. Saya suka fotografi, papa saya juga suka. Tapi papa saya kalau ke Eropa tidak pernah bawa kamera, bawa handphone. Kenapa? Hasilnya udah bagus. Betul, ya betul. Ya, itulah era digital. Dan fotografi ini mati, nggak laku akhirnya. Karena masih teknologi film. Ya, teknologi film. Ya, need the change. Ya, it's very hard. Melakukan perubahan itu sangat berat. Ya, tapi itu harus. Oke? Another Hans is okay? Ya, oke. Another discussion? Not yet? Yeah. I hope when we learn management, we can applicate management and we can applicate. We already learn 5 and today 6 ya, 6 week. We can applicate in our life. Yeah. If you can applicate our lesson, I will be happy. Yeah. It's not about theoretical. Yeah. Management is not a theory. Management is about art. Yeah. If you can applicate in your life, yeah, you can be a good manager. Okay? Finish? Any more question or any more discussion? I'm sorry, I'll speak many in Indonesia, ya. But ya karena saya kepengen kalian lebih paham ketika saya berbicara bahasa Indonesia. Ya meskipun ini harus bahasa Inggris tapi ya. Okay? And you learn management and you learn about your life until you end, ya. Don't stop study. Okay? If you stop study, you cannot do the things. Okay? Ya, change important, ya. Langkah perubahan sesuatu yang baru itu sangat sulit tapi harus dilakukan. Ya, sangat sulit. Contohnya apa, Pak? Merubah mobil dari manual ke matic. Banyak orang nggak mau pakai mobil matic, katanya nggak enak, katanya ini itu ya. Ipar saya itu nggak mau mobil matic, ya. Dia di luar pulau, senang di Kalimantan, jadi di Samarinda. Alasannya jalanannya banyak naikan gunung turunan, jadi mobil manual itu the best one, ya. Tapi dia kalau ke Surabaya sering pinjam mobil saya dan mobil saya 100% matic. Ya lama-lama dia terbiasa, karena terpaksa. Dia terbiasa dan kalau ditanya sekarang enak ya mobil matic. Ini ya, change, perubahan. Oke? Finish? Any more discussion? No? Ya. I hope all of you have a strategic planning for 10 years and after 10 years you will be a success people and after 10 years maybe I'm forget all of you, yeah. But sometimes when you success, when you meet me, yeah, remember me, yeah. He's very handsome, yeah. Mr. Alan Guari, yeah. Very handsome lecturer, yeah. Crazy lecturer, yeah. Many students say dosen gendeng, yeah. Yes, okay, up to you, yeah. But when you meet me in business or in any time and you success, yeah. Please, yeah. Halo Mr. Alan, ya, tolong sapa saya, terus bilang, pasti nggak ingat ya, nanti tolong, ya, saya dulu ini ya, I will be happy. Ya, saya pasti nggak mungkin bisa ingat, ya, kecuali apalagi kalau pandemik ini. Tapi, ya ketika kalian sukses, ya, meskipun saya nggak, mungkin kalian akan lebih sukses dari saya, gitu ya, tapi, ya saya kan happy, ya. Guru kencing berdiri, ya, teacher take a pee, ya, guru kencing berdiri, ya, murid kencing berlari, ya, itu peribahasanya. Jadi kalian harus lebih sukses. You have to make a strategy planning, ya, good life, ya, you leader yourself. Okay, the last one, I say
make a strategic planning, leader yourself, and manage your time. Yeah, manage your life. Okay, three point in your life. If you success, you will be a success people. Okay. Have any question more? No, no discussion. Okay. You have any asking? Yes, Irvin, you need to asking. Sorry if I'm a little bit out of topic, but Okay. I would like to ask, as a businessman, when opening shop, what are the considerations when picking a location for the shop? So, for example, Mr. Alan has a shop at PTC, right? I believe. Pakwon ya. Yeah. The one that sells keyboard and electronics and stuff. Pakwon Trade Center, yes. Also have. Yeah, so I would like to ask, why did you pick, for example, PTC for your shop? Because usually when people want to buy electronics, they will go to maybe like Hartono, for example, and or maybe online. So why open shop at PTC, for example? What are the considerations? Why pick that place? The first time, pray to the God and ask, where is the good place I need to open the shop? Yeah, believe in God. Yeah, so ask the God the first time. It's a joke, okay? But if you do in management, you need to learn, okay? The good place when we open the shop, okay? Shop is about retail, yeah, retail management. So have 7 factor, yeah, 7 factor about the retail management, yeah, 7 P, yeah, 7 P, 7 P, yeah, in Indonesia say 7 P, okay? Place is the most important thing is place, yeah, where you open the shop is place, okay? So choose the place is very important, yeah. The right place will be a success shop. Wrong place, the shop will be closed. Yeah, no one come. So choose PTC. I don't know, but my shop in I remember why I open in PTC. Yeah, my shop in mall. Okay, before I open in PTC, our shop in mall. So I never make a shop in outside the mall. Yeah, outside the shopping mall. So outside in mall. Okay, I need to open in West Surabaya. Why I need to open West Surabaya? Because so many crazy rich Surabaya is from West Surabaya. Yeah, it's very good car, yeah, expensive car in West Surabaya. Yeah, the most expensive house in West Surabaya. So it's mean that akeh orang sugih di daerah barat. Ya, banyak orang kaya di daerah barat. It's mean that. So I need to open my shop in West Surabaya. Finish. And West Surabaya, I just looking only PTC the good one, and I just calculate, yeah, and I just thinking, yeah, and I just open the PTC. Finish, yeah. Why? It's about the business. It's about the art and science. Yeah. Why? It's art. Yeah. It's not right. Which right? Which wrong? Yeah. Maybe it will be right. Will be wrong. So need to think first. Yeah. So kalau Irvin tanya, kenapa kok buka di situ, Pak? Ya karena saya butuh uang. Gitu aja gampangnya pertanyaannya, ya, butuh uang. Terus kenapa kok di situ? Kan banyak pilihan ya. Itu yang harus kita pertimbangkan kalau dalam manajemen, dalam bisnis terutama, ya. Berani mengambil resiko. Ketika itu saya mengambil resiko. Saya dibilangin orang PTC itu sepi waktu itu, ya. No one people come to PTC. But when I open is very crowd, ya. Ya, so mencoba melangkah, ya, itu kalau dalam bisnis, ya, mengambil resiko, ya. Dalam bisnis itu butuh resiko, ya. Kok jadi nanti jadi pebisnis gitu, ya. Kalau jadi pebisnis, wah ya bagus sih gitu kan, ya. Oke, cuman ini materinya bukan berbicara tentang bisnis, tapi it's okay ya. Jadi bisnis itu kita harus berani ambil resiko. Kalau kita nggak berani ambil resiko dalam hidup, dalam apapun, maka kita tidak akan bisa menjadi orang hebat, ya. Semakin high risk, ya, so will back a high return. Ya, jadi kalau high risk, high return, masuk. Oke, gitu Irvin ya. Yeah, I think it's a very long explanation about your asking. Yeah, because your asking is very complex. You need to learn about management. You need to learn about business. You need to learn about retail management 7P. Yeah,
place, ya, product, place, promotion, price, physical evidence, people, process, ya. Because my concentrate is about retail management, so I can explain you, ya. Oke. Ervin? Alright. Oke. Kalau belum puas nanti ketemu saya di waktu yang lain, ya. Jadi kita akan berbicara panjang kali lebar tentang ini, ya. Karena ini kompleks. Kalau kamu tanya, kenapa Pak pilih tempat di situ, Pak? Wah, panjang. Ini ada reason di belakangnya. Ya, ini materinya, wah, panjang sekali ini. Ya, 3 SKS kalau untuk jelasin, kita milih tempat itu. Kalau saya ngajar itu. Ya. Oke. Oke. Any more question? No? Oke. Already almost 6 o'clock. Okay, we finish. Okay, see you. Thank you for your attention. In this class, I learn more to speak in English, because my English is not good, my English is not good, like Indonesian people, can speak English. Mungkin hari ini juga saya tahu, kalian banyak yang terganggu dengan internet, I know because already 3 days, my worker cannot work very well because our internet is not good, our internet is not good. We also use a mobile phone using XL, Untungnya kok kantor perusahaan itu dalam tim itu pakai XL, jadi kita masih bisa menggunakan XL, tapi juga tidak bisa maksimal, Jadi totally karena kita sudah digital, jadi akan sangat keberatan. Jadi saya tahu mungkin kalian internetnya juga jelek, Jadi ada yang pamit ke saya, lampu mati, lampu mati, I say lamp is dead, gitu jadi lampu mati, it's okay, no problem, gitu kan. Thank you, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih already learn about in English, gitu mohon maaf kalau saya mungkin tidak menyenangkan, gitu karena saya terlalu banyak cerita mungkin, tapi semoga cerita-cerita ini yang bisa kalian ingat, memotivasi kalian untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Bagi saya belajar manajemen itu gampang, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan manajemen itu in your life, mengaplikasikan dalam kehidupan, dalam masa depan itu yang paling penting. Itu aja dari saya. Thank you. Any more question? Do you want to ask talking? Any more? No? If no, all of you have my contact. If you need, you can contact me. It's for free. To discussion and we learn together is okay, no problem, But I'm sorry because my English is not good, But ini langkah saya untuk to learn English, to teach English. Why? Because Ubaya maybe I don't know 5 or 7 years will be in English, but I don't know. But itu sesuatu yang harus diperbaikin, Dan kenapa saya bilang ini resiko, Pandemik ini kita menghadapi satu resiko, Kalau kalian nggak mau kena pandemik di rumah aja. Tapi kalau kalian di rumah aja, kan jadi orang yang tidak memiliki wawasan. Karena 1,5 tahun ini perubahan luar biasa, Perubahan itu begitu luar biasa. 1,5 tahun ini saya juga mengalami perubahan yang luar biasa, gitu Bisnis saya juga berubah kenceng, gitu Saya juga mengalami perubahan, gitu banyak juga, Dan pengalaman saya orang-orang yang mengalami ketakutan, tidak berani mengambil risiko ketika pandemi ini, mereka malah hancur. Tapi orang-orang yang berani mengambil risiko, memang ada yang gagal, tapi mereka banyak yang sukses, Pantangan hidup ada di kalian, pandemik ini silakan kalian maknai, tapi saya pribadi, gitu puji Tuhan saya belum pernah kena COVID 1,5 tahun, pandemik 2 gelombang sudah kita laluin, gitu tapi tidak pernah kena. Dan saya masih bisa bekerja, gitu satu keluarga kita nggak pernah kena, anak saya juga sehat walafiat, gitu Please don't be worried when class is open, jangan kalian takut ketika kelas itu open, COVID itu berbahaya kalau tidak ditolong, tapi bagi kalian anak muda, COVID itu seperti flu biasa, asal kalian memperhatikan betul kesehatan, itu aja. Oke, thank you for your attention, Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan semoga kita nanti after UTS, I heard, saya dengar kabar burung, gitu kabar burung itu Ubaya akan segera tatap muka setelah UTS, katanya, cuman kita juga belum tahu. Kita berdoa bersama-sama, semoga bisa tatap muka, Oke, finish. Thank you all of you. See you,
see you later, see you ya, kita bisa ketemu di beberapa kesempatan yang ada. Oke, selamat sore, terima kasih. Kalau nggak ada masalah, kelasnya bisa diakhiri. Silakan kalian absen. Kita masih bisa diskusi lewat WhatsApp ya, WhatsApp group. Oke, see you, bye bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Yes, sir.